Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para peserta usrah, saudara-saudaraku seiman dan seagama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kuantiti dan kualiti amalan yang kita lakukan, sama ada amalan itu dengan mengerjakan apa yang diperintah maupun meninggalkan apa yang dicegah. Termasuk meningkatkan kesyukuran kepada Allah, yakni menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Saya ulangi. Salah satu daripada maksud meningkatkan kesyukuran kita pada Allah, yakni menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Bila Allah bagi kita kesihatan, nikmat sihat, lalu kita memanfaatkan kesihatan itu untuk melakukan perbuatan yang Allah ridha, itu bermakna kita mensyukuri nikmat sihat. Allah bagi kita panca indera, penglihatan, pendengaran, dari rasa, dari hidung dan sebagainya. Lalu kita gunakan nikmat mata untuk melihat. Kita gunakan mata untuk melihat sesuatu, telinga untuk mendengarkan sesuatu yang Allah ridha. Itu mana mensyukuri nikmat mata dan telinga. Allah bagi umur, Allah bagi waktu, Allah bagi peluang. Lalu waktu, kesempatan ini Allah kita gunakan untuk melakukan perbuatan yang Allah suka. Bermakna kita mensyukuri nikmat waktu. Begitu sebenarnya. Allah bagi kita kekuasaan, Allah bagi kita harta benda. Lalu kita gunakan kekuasaan dan harta benda sesuai dengan apa yang Allah mahukan. Itulah mensyukuri nikmat kuasa dan nikmat harta benda. Begitu sebenarnya. Sebab itulah mensyukuri nikmat Allah dan meningkatkannya satu amalan yang tidak ada nuqtahnya. Selagi kita masih diberi hidup, selagi itu pula lah kewajiban meningkatkan kesyukuran itu berterusan. Mudah-mudahan masa yang jamaah gunakan pagi hari ini, yang kita sampai manfaat pagi hari ini,
untuk mempelajari firman-firman Allah, diterima oleh Allah sebagai tanda syukur kita kepadanya atas nikmat waktu, nikmat umur, nikmat kesihatan yang Allah berikan pada kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan pelajari sama tajuk tafsir maudhu'i kita. Tafsir Al-Quran bertajarkan topik dan tajuk tafsir maudhu'i kita. Saya berikan tajuk etika dalam mencari rezeki. Saya ulangi, tajuk tafsir maudhu'i kita yang kita akan pelajari mulai hari ini, yakni etika dalam mencari rezeki. Yani al-akhlaq fi talabil halal. Seperkara yang perlu kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita bicarakan tajuk ini nanti secara teratur. Mencari rezeki yang Allah telah tetapkan bagi kita di dunia, bagi memenuhi segala keperluan kita di sini, untuk hidup di sini dan hidup di akhirat, itu adalah satu ibadah. Saya ulangi, mencari rezeki yang Allah telah tetapkan buat kita di dunia, itu adalah salah satu bentuk ibadah. Bermakna orang bekerja, orang mencari rezeki bukan semata-mata faktor ekonomi. Bukan. Orang bekerja, mencari rezeki, apapun pekerjaan yang dia pilih, bukan semata-mata desakan faktor ekonomi semata-mata. Bukan. Tapi ianya lebih merupakan perintah Allah yang ada nilai ibadah. Sehingga kalau orang bekerja semata-mata nak kerja, semata karena dorongan faktor ekonomi, minta maaf, Allahyarham Dr. Hamka pernah berkata, jika hidup manusia itu hanya bekerja, atau jika orang itu bekerja hanya untuk kerja, kata beliau kata, beruk di hutan pun juga bekerja mencari makan. Allahu Akbar. Jika orang berkeluarga, mencari pasangan hidup, dengan tujuan semata-mata karena ingin berpasangan, binatang-binatang di hutan pun juga ingin mencari pasangan. Suatu manusia sebagai makhluk pilihan Allah yang dilantik jadi khalifah tidak boleh bekerja semata-mata karena kerja, karena dorongan ekonomi. Sebagai khalifah Allah tidak boleh berumah tangga semata-mata karena rumah tangga, karena ingin berumah tangga seperti biasanya orang lain berumah tangga. Ingat, karena mencari rezeki, berumah tangga, buat itu adalah perintah Allah, maka di situ ada nilai ibadah. Ada nilai ibadah. Dan bila ia ada nilai ibadah, pasti ada peraturan-peraturan, disiplin, etika yang perlu ditaati oleh kita. Bukan bekerja yang penting dapat. Bukan. Bukan berniaga yang penting untung. Bukan. Bahawa untung itu adalah penting, ya. Tapi yang terpenting dalam berusaha,
bukan untung ruginya, bukan dapat atau tidaknya. Karena di sana ada etika-etika, peraturan yang perlu dipenuhi oleh kita, pada kita yang ditetapkan oleh syarak. Agar tujuan kita bekerja, mencari rezeki, berumah tangga, ada manfaatnya buat kita di dunia dan juga manfaat serta ganjarannya di akhirat. Orang yang mencari rezeki semata-mata karena faktor ekonomi, yang penting dapat, mungkin dapat ya rasa senang, dapat keutamaan di dunia saja. Di akhirat kosong, tak ada pahala, bahkan dapat balasan siksa. Sementara orang yang mencari rezeki, mencari kehidupan sesuai dengan etika peraturan Allah tetapkan, di dunia dapat, akhirat pun dapat. Inilah agama mengajarkan kita seperti itu. Sebelum kita bicara tentang tajuk ini, jamaah sekalian, izinkan saya sampaikan mukadimah dahulu, ayat-ayat yang jadi mukadimah di perjalanan kita ini, agar kita benar-benar punya pahaman yang betul tentang bekerja. Persepsi kita tentang bekerja itu seperti apa? Kedudukan bekerja itu dalam agama kita, pandangan Islam tentang kerja itu sebagai apa? Adakah hanya sebagai hati-hati memenuhi tuntutan ekonomi, memenuhi keinginan, atau sebenarnya Islam punya pandangan lain yang perlu kita faham? Mari kita lihat dulu ayatnya. Di situ saya tak sempat mencantumkannya karena ini saya anggap sebagai mukadimah. Tolong Yamah buka surah Al-Jumu'ah. Lihat surah Al-Jumu'ah. Ayat 9 dan 10. Lihat surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Surah yang ke-62. Surah 62 ayat 9 dan 10. Saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk terlebih dahulu memahami apa sebenarnya pandangan Islam terhadap bekerja atau mencari rezeki ini. Bagaimana sepatutnya persepsi kita sesuai dengan agama kita melihat dan memandang mencari rezeki itu sebagai apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila telah diserukan laungan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu, bergegaslah kamu pergi untuk mengingati Allah. Makna segera pergi untuk menunaikan solat. Wadarul bai', dan tinggalkan oleh kamu semua jenis jual beli. Maknanya apa saja aktiviti ekonomi tinggalkan. Yang ada kedai, tinggalkan kedainya. Yang sedang jualan, tinggalkan jualannya. Yang sedang bermusyawarat, meeting dengan klien, bicara tentang proyek jutaan ringgit, tinggalkan.
Yang sedang jual di pasar, tinggalkan. Apa saja aktiviti ekonomi, tinggal. Tak kira besar atau kecil. Untuk apa? Bila Allah sudah panggil kamu untuk solat. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang sebenarnya itu adalah kebaikan bagi kamu jika kamu mengetahui. Kemudian selepas kita solat, habis solat, fa idza qudiyatis solat, maka apabila solat telah ditunaikan, solat telah dilakukan, dilaksanakan, dah selesai dah, habis solat. Assalamualaikum, Assalamualaikum, dah habis. Apa kata Allah? Fantashiru fil ardi. Lalu bertebarlah kamu di muka bumi. Terus pergi. Yang ada kedai, pergi kedainya. Yang ada ofis, pergi ofisnya. Yang ada kebun, pergi kebunnya. Yang bawa taksi, terus start taksinya. Yang ada pejabat, pergi jabatnya. Yang tadi ada tergantung bersyarat, kan teruskan. Terus. Yang nelayan, pergi lautnya, tangkap ikan. Pergi. Wabtaghu min fadlillah. Cari oleh kamu sebagian kurnia Allah. Di sini maknanya rezeki, keperluan hidup. Boleh kamu cari rezeki yang aku tetapkan untuk kamu, kata Allah. Boleh melalui perniagaan, di kedai runcit, di store-store kecil, atau di company-company besar. Di lautan, di gunung. Cari. Mana suruh bekerja. Habis solat, suruh sambung kerja. Tapi jangan lupa, masa kerja itu, wadkurullaha katsira. Ingat oleh kamu banyak-banyak akan Allah. Jangan lupa. Masa kerja kamu jangan lupa Allah. Maknanya ketika kamu menjalankan usaha pekerjaan, apapun pekerjaannya, sama ada yang kecil atau yang besar, pastikan Allah sentiasa kamu ingati, pastikan peraturan Allah mesti kamu taati. Sebab dalam bekerja, ada benda yang kita tak boleh buat, ada benda yang kita diwajibkan buat. Itu kamu patuhi, kata Allah. Itu peringatan aku. Jangan sesuka hati kamu. Jangan karena kamu suka dan kamu fikir mendatangkan keuntungan yang banyak, lalu kamu lakukan walaupun aku larang. Tak boleh. Ingat, Allah kata, ingat akan peringatanku. Kalau kamu bekerja mencari rezeki yang aku tetapkan buat kamu, dan kamu patuh akan peringatan aku, patuhi hukum hakam aku, peraturan aku, etika yang aku tetapkan, la'allakum tuflihun. Supaya kamu berjaya dunia akhirat. Tuflihun itu berjaya dunia akhirat. Dunia berjaya, akhirat berjaya. Tengok. Ayat ini luar biasa. Islam memberikan kita kepahaman yang situ, tepat, tegas tentang bekerja mencari rezeki. Mula-mula tengok Allah kata, baik orang beriman apabila telah dilaungkan azan Jum'ah, segeralah kamu pergi untuk solat dan tinggalkan semua aktiviti perniagaan. Maknanya, selagi azan Jum'ah belum dilaungkan, kita masih boleh bekerja. Boleh melakukan transaksi-transaksi niaga, jual beli kecil maupun besar, sila. Di hari Jum'ah maksudnya. Situ ada orang kata, adakah cuti hari Jum'ah itu lebih Islamik daripada cuti hari Sabtu atau Ahad umpamanya? Sebenarnya tidak ada simbol cuti Islamik atau tidak Islamik. Sebab hari Jum'ah pun ikut Al-Quran, ikut ayat ini bukan hari cuti. Ikut ayat ini, hari Jum'ah pun bukan hari cuti. Allah tak suruh orang beriman bercuti bekerja pada hari Jum'ah. Sebaliknya Allah suruh mereka bekerja. Terus kerja.
Yang ada kedai buka kedainya, yang ada office buka office, yang ada kebun buka. Hanya nanti bila dah dilakukan azan Jumat, tinggalkan pekerjaan kamu. Maknanya sebelum mereka pergi masjid, mereka ini orang sibuk mencari rezeki pada hari Jumat. Masya Allah. Tengok. Wahai orang beriman. Seorang beriman, orang yang rajin bekerja. Iya. Bahkan kalau ikut ayat ini, tak ada cutinya. Mungkin saya pernah cerita dahulu jamaah sekalian. Dalam Islamismenya, ada tak umpamanya bekerja mencari dalam Islam ni ada hari cuti? Sebenarnya tidak ada hakikatnya. Tidak ada dalil yang menyuruh kita cuti bekerja. Karena bekerja itu ibadah. Macam mana boleh cuti? Bahkan dengan ayat lebih tegas, dalam Islam, karena ibadah apa? Kerja ini ibadah, tidak ada pensiunnya. Iya, bekerja itu tidak ada pensiunnya. Hanya kalau kita mungkin dahulu kerja ini, sekarang tak larat, ya cari kerja yang lain yang memberikan bekerja dalam Islam, dalam arti kata, melakukan satu perbuatan yang memberi manfaat. Sama ada manfaat untuk diri sendiri atau manfaat untuk orang lain. Itu bekerja. Sehingga dalam Islam dilarang keras orang tak buat apa-apa. Sehingga tidak menghasilkan apa-apa faedah, manfaat, sama ada untuk diri sendiri, apa untuk orang lain. Ya, kerja hanya duduk, hanya tidur, makan, tidur. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Pastikan kita melakukan suatu perbuatan. Paling tidak perbuatan itu memberi manfaat pada diri kita sendiri. Sama ada manfaat dunia atau manfaat akhirat. Paling tidak. Tapi selagi kita masih ada kemampuan, kita manfaatkan kemampuan itu untuk melakukan suatu pekerjaan yang ianya memberi manfaat untuk diri sendiri dan lebih-lebih lagi juga untuk orang lain. Tengok. Jadi bekerja itu pun oleh Allah baru kita disuruh berhenti. Seakan bekerja dan baru Allah suruh kita berhenti bila sudah dilaungkan azan untuk solat. Allahu Akbar. Jadi tak ada cuti. Kemudian semua pergi solat. Kita Allah itulah yang baik. Lepas solat, apakah Allah suruh kita memperpanjang zikir hingga solat yang berikutnya? Tak. Apakah selepas solat Jum'ah dilakukan semua disuruh Allah iktikaf di masjid hingga tunggu waktu asar? Tidak. Allah kata apa? Lepas solat. Fantasiru. Bertebarlah semula kamu di muka bumi. Yang ada kedai pergi kedai, yang ada office pergi office, yang ada kebun pergi kebun, yang ada yang driver taksi start taksinya. Minta maaf kawan-kawan kita yang kerja mengantar makanan. Grab, ya start lagi motornya, hantar yang ada company besar, ya teruskan. Cari rezeki Allah. Karena Allah kata, aku bagi rezeki kepada kamu ini, walaupun rezeki itu sudah aku jika jaminan buat kamu, macam-macam caranya, macam-macam jalannya. Tapi kamu kena cari. Dan masa kamu cari itu, kamu mesti ingat peraturan aku. Zikrullah. Karena ada peraturan yang kamu boleh buat dan kamu tak boleh buat. Tengok, daripada bekerja, bahasa mudahnya, bekerja itu kita kata amalan dunia. Solat, amalan akhirat. Lepas solat, suruh bekerja, amalan dunia lagi. Masa bekerja, suruh sambil zikir, amalan akhirat. So, macam mana kita nak memisahkan antara bekerja, amalan dunia dengan solat, amalan akhirat? Kita tak boleh pisahkan. Dunia akhirat ini dua benda yang boleh dibezakan, tapi tak boleh dipisahkan. Artinya orang boleh mendapatkan ganjaran di akhirat melalui pekerjaan dunianya. Syaratnya pandailah menggabungkannya. Syaratnya betul lah cara melakukannya. Tengok. Saya pikir ini hanya Islam saja yang punya pandangan terhadap pekerja seperti ini. Sehingga sepatutnya dengan ayat ini bila difahami dengan betul oleh setiap orang mukmin, sepatutnya semestinya orang mukmin dan muslim yang muslim merasa berdosa jika malas. Itu maksud saya. Ayat ini memberitahu kita secara langsung
Orang yang benar-benar beriman, jika benar-benar Islam, wajib merasa bersalah bila dia menganggur, malas bekerja. Ya, kan ayat jelas sekali. Bekerja, solat, kemudian bekerja lagi. Lepas itu sampai 3, Allahu Akbar. Tak boleh bisa. Jadi boleh katakan macam tak ada cutinya. Memang tidak ada cutinya. Karena ibadah tidak ada cuti. Tidak ada pencinya. Iya, karena ibadah tidak ada pencinya. Lainlah kalau bekerja itu semata-mata hanya karena dorongan faktor ekonomi, mungkin orang perlu berhenti. Merasa sudah cukup, berhentilah. Tapi coba kalau bekerja itu ibadah. Sayang nak hentikan. Sebab kalau tidak, kalaupun dia sudah tidak memerlukan tambahan rezeki bagi dirinya karena sudah cukup, apa ia perlu menghentikan produktivitinya? Sedangkan dia masih mampu. Jawabnya tidak. Dia akan terus meningkatkan produktiviti dirinya karena dia masih mampu, bukan untuk menambah apa yang dia telah miliki, tapi untuk memberikan manfaat pada orang lain. Dan itu luar biasa pahalanya. Bekerja hasilnya untuk diri sendiri, itu pun pahala. Bekerja hasilnya untuk orang lain, karena diri sendiri merasa sudah cukup, itu pahalanya sangat-sangat besar. Seorang ahli sufi terkenal, namanya Abu Yazid Al-Bustami kalau tidak salah. Bila ini menjarah hidupnya dengan menjahit. Dia ada semacam kedai jahit lah. Jahit dan mengupah. Untuk menjarah hidupnya, yakni mengupah dengan jahitan. Jahit. Wah, dia sufi besar. Malam tahajud, baca. Ya, namanya ahli ibadah. Tapi tetap menjahit. Karena itu keperluan yang mesti dilakukan untuk menjaga kehidupannya. Suatu hari ada muridnya bertanya, Tuan Syekh, Tuan Syekh ini seorang ahli ibadah yang sangat kuat. Kenapa Tuan Syekh masih juga menjahit? Dan menjahit pada masa itu tentulah bukan dengan mesin jahit seperti sekarang yang canggih tuh. Ya, mungkin pakai tangan lah satu. Itu benar jauh. Kata seorang muridnya ini, sepatutnya kalau dah bertaraf syekh macam ni, kuat ibadah, tak perlulah mencari nafkah dengan menjahit. Kan rugi, nanti masanya habis untuk jahitan. Elok wirid masa begitulah. Apa jawaban ulama sufi terkenal ini? Ketahuilah, wahai saudaraku, aku lebih redha, aku lebih suka jika tanganku, jahitanku ini yang bertasbih kepada Allah daripada lidahku semata-mata yang bertasbih. Aku suka lidahku bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku suka. Tapi aku lebih suka tanganku, jahitanku ini yang bertasbih. Apa maksudnya? Kalau aku baca subhanallah, subhanallah, zikir, aku dapat pahala dan kebaikannya hanya untuk diriku sendiri. Tapi bila aku terus menjahit, dapat upah, berikan baju orang, Masya Allah. Aku dapat manfaat dengan upah itu, aku dapat manfaat dengan ganjaran pahala karena kerja itu ibadah, dan aku boleh memberi manfaat pada orang lain. Akhirnya orang lain boleh pakai baju setelah aku menjahitnya. Dia boleh menutup aurat dengan sempurna. Jadi kebaikanku dengan menjahit ini berganda. Aku dapat kebaikan, orang lain pun dapat baik. Tapi kalau aku subhanallah, subhanallah, hanya kebaikan hanya untuk aku saja. Orang yang alim melihat pekerjaan itu, dia tak mau berhenti terus mencari nafkah dengan cara yang halal yang Allah telah berikan padanya, walaupun dia sudah ibaratnya diakui si orang yang kuat beribadah. Tak nak tinggalkan kerja. Itu yang saya kata tadi. Jadi orang yang benar beriman isunya merasa malu, merasa berdosa jika malas. Poin dia. Tapi Bapak ramai orang kadang langsung tidak produktif. Langsung tidak. Sedangkan ia masih punya peluang, ruang, kemampuan untuk bersikap produktif.
Tapi berhenti, tak buat apa-apa. Dia lebih banyak, dia lebih menjadi pengguna daripada pengeluar. Lebih menjadi pembeli daripada penjual. Macam mana tu? Itu satu ya. Lagi pula, jamaah sekalian, bekerja, mencari rezeki maksud saya, atau mencari keperluan yang kita perlukan untuk memenuhi keperluan hidup kita di dunia, ya makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, apa sajalah. Untuk rawatan kesehatan, untuk pendidikan anak-anak, dan segala-galanya. Yang kita baru gunakan bila kita berusaha, bekerja, mencari rezeki, itu adalah tugas pertama yang Allah sebutkan, yang Allah ingatkan, yang Allah beritahukan kepada Adam. Saya ulangi. Tugas pertama, tugas yang pertama-tama sekali, tanggungjawab yang pertama sekali disebutkan, diberitakan oleh Allah pada Adam, ialah bekerja. Mencari rezeki. Bila Allah beritahu ini, ketika Adam masih di surga. Bayangkan. Tiap hari saya katakan, ilmu pertama yang Allah ajarkan kepada manusia, yang pertama sekali yakni ilmu tentang sains, alam semesta. Di mana tempat mengajarnya? Di surga. Siapa muridnya? Adam. Siapa cikgunya? Allah sendiri. Itu tentang ilmu. Sekarang tentang tugasan, kewajiban. Tugasan atau kewajiban yang pertama sekali diberitahukan oleh Allah kepada Adam, dan Adam wajib melakukannya. Apa dia? Bekerja. Mencari rezeki. Bagi memenuhi keperluan hidupnya. Di mana waktu itu Adam masih di surga. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Toha. Saya ulangi sekali. Dia ayatnya. Surah Toha. Surah yang ke-20. Surah ke-20. Ayat 117 hingga 119. Lihat. Toha 117 hingga 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Lalu kami, kata Allah, berfirman memberitahu, ya Adam, wahai Adam, inna hadza, sesungguhnya iblis ini, aduwwun laka, adalah musuh bagi engkau. Wali zaujika, dan musuh bagi pasangan engkau. Sebab itu Adam, fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sekali-kali iblis ini berjaya mengeluarkan kamu berdua, mengusir kamu berdua daripada surga ini. Kerana jika iblis berjaya merayu kamu, menipu kamu, sehingga menjadikan kamu tidak layak lagi duduk di surga, fatashqa. Tengok. Terjemahan harfiah, minta maaf, yang betul tasqa itu celaka. Fatashqa, engkau akan celaka. Malah engkau akan mengalami kesusahan yang amat-amat susah. Jika kamu tidak lagi tinggal di surga, Adam, karena kamu termakan rayuan iblis, kamu susah payah, Adam. Kenapa susah payah? Allah sebutkan
Sebabnya, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Karena sesungguhnya di surga ini, Dam, kamu takkan lapar. Karena makanan aku dah sediakan. Tanpa engkau mencari. Fiha dalam surga, wala ta'ra, dan engkau tidak akan telanjang. Karena pakaian yang boleh menutup aurat kamu, aku dah berikan percuma. Tanpa kamu mencarinya. Wa annaka la tazma'u fiha. Dan yang engkau dalam surga nidam tidak akan dahaga. Tak akan haus. Dahaga. Kerana minuman yang kamu perlukan, aku dah berikan percuma tanpa engkau mencarinya. Wala tatha, dan di surga ini engkau tidak akan rasa panas karena tempat pelindungan, tempat tinggal aku dah sediakan. Maknanya keperluan basic kamu, basic need kamu, aku dah berikan sedangkan percuma tanpa kamu bersusah payah mencarinya. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal ada semua. Kamu tak perlu cari, tak perlu bekerja. Tapi bila nanti kamu termakan rayuan iblis, lalu mengakibatkan kamu tidak layak di surga, mak kamu sudah di luar surga lah. Bahasa kita bumi lah. Dalam ayat ini disebut ke bumi. Kamu dan terpaksa bekerja kuat, keras, penat untuk mendapatkan empat keperluan basic kamu. Makanan, minuman, kamu baru mendapat kalau kamu mencarinya. Untuk di keperluan pakaian, kamu mesti berusaha bersungguh-sungguh mendapatkannya. Untuk punya rumah tempat tinggal, kamu kena bekerja rajin. 4 ini kamu perlukan dan kamu perlu berusaha mencarinya. Bekerja. Sebab itu Allah kata, karena untuk mendapatkan 4 yang basic itu kamu perlu bekerja penat, tashko. Engkau susah dah. Memang susah. Berbeza dengan di surga, segala telah tersedia. Tanpa kita mencari, senang. Di bumi, semua cari. Untuk makan, cari. Untuk dapat sesuap nasi, kena bekerja. Untuk dapat seteguk air, untuk mendapatkan sehelai baju, kena berusaha. Untuk punya rumah, walaupun mungkin minta sekecil kandang ayam punya, kena bekerja. Itu yang saya katakan. Bekerja itu adalah tanggungjawab, kewajiban yang pertama sekali diberitahukan oleh Allah kepada Adam, kepada manusia. Sehingga manusia dan bekerja itu, yakni 2 benda yang tak boleh dipisahkan. Yang boleh dipisahkan. Dan ini diberitahu oleh Allah seketika di surga, bukan di bumi. Memberi maksud bahawa bila Allah memberitahukan firman-Nya kepada hamba-Nya di surga, yang diberitahu waktu itu makhluk yang suci, yakni Adam, tempatnya pula suci surga. Ya, maknanya benda ini bukan benda kecil lah, bukan benda remeh lah. Kewajipan bekerja bagi manusia untuk memenuhi keperluan hidup ini bukan benda remeh, begitulah maksudnya. Sebab itulah orang yang malas bekerja hingga tak mampu memenuhi keperluan hidupnya, itu termasuk dosa besar. Allahu Akbar. Kafa bil mar'i ithman ayudai'a man yakun. Saya ulangi hadisnya. Cukup besar dosa seseorang yang mensia-siakan, mengabaikan keperluan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dia wajib memenuhi keperluan makan, minum, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan ahli keluarganya. Tapi dia gagal karena malas. Dosanya cukup besar. Dan tidak ada alasan apa yang dibenarkan oleh agama untuk orang itu tidak bekerja. Kenapa awak abaikan aku tak cukup? Ya, karena saya ni masa saya habis di masjid lah. Tak boleh. Tak boleh.
Masa saya habis wajib untuk baca Quran dan zikir. Lepas solat, saya tunggu solat lagi. Untuk solat sehingga tak ada masa untuk bekerja. Tak boleh. Dengan alasan ibadah tak boleh. Karena mungkin orang yang melakukan itu, dia fikir kerja itu bukan ibadah. Itu masalahnya. Memang bekerja mungkin tidak dianggap ibadah kalau niatnya hanya karena tuntutan ekonomi. Tapi bekerja itu ibadah karena menurut perintah Allah. Jika cara melakukannya mengambil kira ketentuan-ketentuan Allah, peraturan Allah. Yang halal dibuat, yang haram ditinggal. Benda yang tak boleh, tak buat. Walaupun mungkin memberi keuntungan yang besar. Yang halal dilakukan. Walaupun mungkin dapat keuntungan yang kecil. Itu namanya bekerja ibadah. Tapi kalau bekerja yang haram dilanggar. Kenapa? Ini dapat pulangan yang besar. Nah, itu bukan ibadah. Itu memang kerjanya kosong. Tak ada nilainya di sisi Allah. Di akhirat, bukan kan tak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Di dunia mungkin dapat apa yang dia harapkan. Tapi itu bukan nikmat. Apa yang dapat di dunia karena kecurangannya, itu bukan nikmat. Itu namanya istidraj. Waliyadzubillah, teman-teman. Ini yang kita ikin dalami nanti lebih. Dan Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, ketika menyuruh hambanya untuk mencari rezeki yang Allah telah tetapkan, sebelumnya Allah telah beri kita kemudahan. Kemudahan-kemudahan Allah telah persiapkan untuk memungkinkan kita mendapatkan rezeki kita yang Allah suruh kita mencarinya. Apakah kemudahan-kemudahan itu? Contohnya beginilah. Allah suruh kita cari rezeki yang Allah tetapkan. Tapi rezeki itu Allah tidak sediakan. Kan sia-sia. Maknanya zalim lah. Atau Allah suruh kita mencari rezeki dengan menanam, umpamanya. Menanam, mengusahakan tanah. Tapi Allah jadikan semua tanah tandus, umpamanya. Air tidak ada setetes pun. Ya, susahlah. Allah suruh kita cari rezeki yang Allah takkan ada dalam perut bumi, umpamanya. Tapi Masya Allah, setelah digali rupanya yang tidak ada sedikit pun rezeki. Tak. Menggali bumi benda yang mustahil. Ya, itu mana tidak adil lah. Sebelum Allah suruh kita mencari rezeki yang Allah telah tujuan kita, Allah telah beri kita kemudahan-kemudahan. Dalam bahasa yang lebih umum lah, Allah telah sediakan kepada kita sarana dan prasarannya telah tersedia. Ibarat ketika sebelum Allah suruh kita pergi ke Johor Bahru, wahai hambaku, pergilah kamu ke Johor Bahru. Sebelum Allah suruh kita ke Johor Bahru, sebelum kita semulakan, Allah sudah sediakan jalan rayanya. Allah sudah sediakan kendaraannya. Allah sudah sediakan kesehatan kita. Mata kita boleh melihat. Itu telah disediakan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sampai di Johor Bahru. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau pergi ke Johor Bahru. Kenapa? Jalan Allah dah disediakan ibaratnya. Kendaraan ada, kesehatan ada, dimudahkan. Bab rezeki demikian juga. Sebelum Allah suruh kita cari rezeki dalam ayat yang kita bacakan tadi, segala sarana dan prasarana Allah telah sediakan sebelumnya. Jauh sebelum kita diciptakan. Lihat firman Allah dalam surah Al-Mulku. Firman Allah dalam surah Al-Mulku. Surah yang ke-67. Ayat 15. Ya, hari ini sebagai mukadimah awal, saya ingin memberikan kepahaman dahulu tentang apa sebenarnya pandangan Islam tentang kerja ini. Konsep bekerja dalam Islam itu seperti apa? Persepsi kita yang sepatutnya melihat kerja itu seperti apa? Itu kena betul dahulu.
Sebab kalau kita tanya agama lain atau tanya orang yang bukan Islam, menurut awak bekerja ni apa sebab apa? Oh, bekerja tu wajib. Padahal kalau begitu tak makan. Kalau sebab ni, ya pasti pas jawapannya begitu. Setakat itu tak lebih daripada itu. Ingat, Islam agama yang masih ada sekarang ni yang dijamin kebenarannya. Sebab apa saya untuk kita menilai benda itu betul atau salah, tanyalah pada Islam. Yang sumbernya ada dua, satu Quran, kedua hadis. Baik, lihat surah Al-Mulk, surah 67, ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur." Huwallazi, dialah Allah zat yang ja'ala, telah menjadikan lakum, bagi kamu wahai manusia, al-arda, planet bumi. Bumi sebagai satu planet dengan segala apa ciptaan yang Allah ciptakan di atasnya. Airnya, udaranya, oksigennya, anginnya, tumbuh-tumbuhannya, lautannya, benda galiannya, bahan mineralnya, begitulah segala-galanya. Galulan maknanya mudah. Mudah. Keadaan bumi yang seperti ini mudah kita hidup. Tak mudah macam mana kita hidup perlu oksigen. Allah sudah sediakan bekalan oksigen yang menjadi selimut bumi. 21% daripada atmosfera kita adalah oksigen. Bumi dipusingkan oleh Allah, rotation dalam satu pusingan 24 jam, sehingga berlaku silih berganti malam dan siang. Masya Allah, bayangkan kalau bumi tidak berotasi. Malam memanjang atau siang memanjang, susah kita nak hidup. Bumi dicipta oleh Allah, lautan lebih luas daripada daratan. Ya, 2/3 lah bahasa mudahnya, 70% lebih. Daratan hanya 1/3. Itu nikmat Allah. Itu kemudahan yang Allah berikan. Anda bayangkan kalau luas daratan 2/3, lautan 1/3. Tanya kepada pakar-pakar. Nanti akan ada jawabnya. Kenapa lautan lebih luas? Laut yang luas itu pula diisi dengan air, cuma air masin. Bukan air tawar. Sebab mungkin kita fikir, kalaulah air tawar kan senang, tak adalah krisis air. Kenapa Allah ciptakan masin? Itu adalah dalul juga memberikan kemudahan bagi kita untuk kita hidup di sini. Pokok yang tumbuh di hutan belantara, bahan-bahan Allah bermineral di dalam perut bumi, dan galian boleh pada minyak lah, emas lah, perak lah, uranium kan dan semuanya. Allah, semuanya Allah telah sediakan dan Allah mudahkan untuk kita buat penerokaan. Betul, dalam bumi ada minyak yang amat diperlukan oleh kita. Ribuan meter dalam perut bumi Allah sediakan, dan itu kekayaan bagi umat kita, umat Islam. Allah beri kemudahan, contohnya apa? Allah bagi ilmu kepada hambanya. Teknologi, macam mana hendak membuat eksplorasi terhadap hasil mahsul bumi. Masya Allah. Macam mana hendak memanfaatkan pokok-pokok yang tumbuh di hutan belantara. Allah. Dalul, mudah. Tak ada yang mustahil. Karena Allah bagi ilmu. Sebab itu, bila bumi aku sediakan mewah seperti itu, segala keperluan kamu aku dah sediakan, sarana dan prasarana untuk kamu mendapatkannya pun aku sudah beri kemudahan. Apa Allah kata? Famshu fi manakibiha. Masya Allah.
Famsu, berjalanlah kamu. Fi manakibiha, di ceruk rantaunya, penjurunya. Maknanya kamu terukailah. Kamu buatlah keterlukaan di hutannya, kamu terukai udaranya, kamu terukai buminya, lautnya, udaranya. Karena di sana ada rezeki yang aku telah tetapkan bagi kamu. Tapi setelahnya kamu cari, kamu teruka. Wakulu mirizki, dan makanlah oleh kamu, nikmati oleh kamu sebagai rezekinya. Jadi rezeki oleh Allah telah disediakan, dan cara untuk kita mendapatnya Allah telah berikan sarana dan prasarana. Tinggal kita disuruh carilah, carilah. Sebab itu tadi saya katakan, analogi dia, Allah suruh kita pergi Johor Bahru. Sebelum Allah suruh kita pergi Johor Bahru, highway dah dibuatkan, kendaraan disediakan, kesehatan disediakan, bekalan makan disediakan, semuanya. Apa namanya, Google Maps sudah disediakan ibaratnya. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak pergi ke Johor Bahru. Itulah. Kalau kita punya alasan tak apa, wah itu kita dosa besar. Sebab Allah sediakan bumi seperti ini dengan oksigennya, dengan udaranya, lautnya, hasil masuk buminya. Dan Allah beri kita kemudahan untuk mendapatkannya, untuk mengeksplornya. Kita buat exploration. Allah kata pergilah. Jangan duduk diam. Jangan berserah. Famshu, berjalan. Terukai maksudnya. Dan untuk mendapat perukaan, untuk memulihkan terukai, ya tentu ada ilmu lah. Kalau kamu rajin buat penerukaan, kamu akan dapat menikmati rezeki aku yang aku sebutkan. Fakulu minah. Okay. Memang di Allah cipta bumi untuk kita. Tapi jangan lupa, dalam keasyikan keseruan kamu mencari rezeki, di udara, di lautan, di laut, di dalam perut bumi, wa ilaihin nusyur. Janganlah kamu lupa bahwa kepadanya jugalah nanti kamu akan kembali. Nah, ini. Jangan terlalu seronok mendapatkan kejayaan duniawi, lalu lupa bahwa esok lusa kamu akan tinggalkan dunia. Ingat mati kalau dalam bahasa muda. Orang yang rajin bekerja, tapi ingat mati, insya Allah ada break dalam kehidupan. Breaknya apa? Ini tak boleh, ini haram, aku tak boleh buat. Ini suruhan Allah, aku mesti buat. Ini hukumnya Allah murka kalau aku buat, ya aku tak buat walaupun untung banyak. Kenapa? Ingat mati. Karena bila sudah mati kembali pada Allah, semua usaha yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Apakah semasa kita mencari rezeki Allah itu beretika ataupun tidak? Mengambil kira peringatan Allah atau sebaliknya? Bagaimana cantiknya pandangan tasawur Islam tentang bekerja. Bahkan tadi saya memberikan kesimpulan satu di antaranya berkat surah Al-Jum'ah tadi dan surahnya. Setiap orang muslim yang mengaku mukmin dan muslim wajib merasa bersalah dan berdosa jika malas hingga tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya. Merasa berdosa. Jangan malah, senanglah. Walaupun saya tak kerja, itu malah, tapi ya, ada aja orang bagi. Lah, ada aja orang tolong. Kementerian pun bagi tiap bulan sekian, ada juga. Nak raya ada juga, kawan bagi baju raya. Hari itu nak puasa buka, ada orang hantar buka. Hari itu ada juga orang bagi beras, bagi minyak. Jadi rasanya tak susah hidup. Walaupun saya tak bekerja sama kerja, tapi ada saja rezeki yang Allah berikan. Salah itu jangan. Masalahnya bukan kita dapat makan atau tidak. Masalahnya kita, bukan masalah kita dapat makan atau tidak, tapi kita ini berusaha untuk cari apa yang kita makan atau tidak. Itu pertanyaan dia. Orang cukup makan sekalipun, tapi bila makan itu bukan hasil usahanya karena malasnya bekerja, Allah tak suka. Allah murka. Bukan yang penting makan, bukan. Yang penting sekali, yakni
kita disuruh cari makanan, cari minuman, berusaha mencarinya. Lalu serahkan hasilnya pada Allah. Bukan yang penting aku makan. Aku udah dulu aku malas pun tak pernah lapar punya. Karena ada aja orang bagi. Masya Allah. Ini fahaman Muslim yang salah besar. Salah besar. Kalau orang sini hidup pada zaman Nabi, zaman Umar, tak tahulah apa hukuman yang Nabi dan Umar berikan pada orang ini. Kan Nabi pernah bersabda begini jam sekalian ini dalam hadis sahih. Tadi ayat-ayat Quran ya. Saya ingin sampaikan hadis sahih. Di dalam hadis yang bersumber dinadikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini dirawikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, demi sesungguhnya zat yang jiwaku berada di genggaman tangannya." Maknanya Nabi bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Bersumpah tu Nabi. Lepas bersumpah, apa yang Nabi sampaikan? La ayyakhudha ahadukum hablahu. Sungguh seseorang daripada kamu mengambil talinya. Tali. Hablun tu tali. Ya, tali daripada apa ke itulah. Fayahtatibu ala dhahrihi. Lalu dia pergi ke padang pasir. Cari tunggul kayu. Kayu yang sudah tebang, kan ada batu tunggulnya itu. Lalu dia belah-belah. Dibelah kayu itu, belah jadi kecil-kecil, sehingga menjadi kayu bakar. Lalu dengan talinya itu, kayu bakar yang dibelah-belah itu diikat dengan tali yang di bawahnya, lalu di bawahnya, di belakangnya, digendong begitu. Memang beratlah. Pergi meninggalkan rumah ke tengah padang pasir, lalu membelah tunggul kayu, jadi kayu api, kayu bakar, diikat lalu dibawa di belakangnya, bawa ke pasar mungkin, dijual. Apa Nabi kata? Khairun lahu min ayyatiya rajulan. Itu jauh lebih baik bagi orang itu daripada seseorang kamu duduk temenung fayas'alahu. Datang manusia orang minta sesuatu. Cik, saya lapar cik, boleh tak bagi saya duit untuk beli makanan? Cik, nak raya cik, kami tak ada pakaian, boleh tak cik bagi kami duit untuk beli baju? Sama ada orang itu diberi atau tidak diberi. Sama ada dia minta orang itu orang bagi atau tak bagi. Maknanya apa? Meminta-minta sedekah sedangkan ia mampu berusaha, bekerja, mencari rezeki, tapi dia milih untuk minta-minta. Sama ada minta itu dia dapat ke tak dapat, orang bagi ke tak bagi, Nabi kata itu lebih buruk. Sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang Muslim yang sejati. Seorang Muslim seperti memilih untuk, karena dia sihat, pergi ke padang pasir, belah kayu, memang berat. Dibelah-belah tu, diikat, digendong, dipasang. Tapi itu lebih mulia di sisi Allah. Tengok. Bahasa mudahnya, bekerja kasar istilahnya dalam bahasa kita, berat kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Bagi kita, menurut Allah itu jauh lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah daripada meminta-minta bantuan sama ada dapat atau tidak karena malasnya. Minta bantuan dapat banyak, karena malas bekerja. Itu tidak lebih mulia daripada orang yang bekerja berat, kasar
Dapat sikit tapi halal. Tengok Islam tu. Jadi Islam tu bukan hanya mengambil kira dapat berapa, bukan. Pendapatannya berapa, bukan. Cara ia mendapatkan itu diambil kira oleh Islam. Jika caranya halal, walaupun sikit, mulia di sisi Allah. Jika dapat sebanyak sekalipun, tapi caranya menyalahi Islam, hina di sisi Allah. Lebih banyak meminta. Dan meminta kerana bukan keperluan. Meminta hanya kerana keinginan. Minta itu, minta. Mana boleh? Al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Nabi kata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sehingga Nabi menggalakkan umat Islam ini menjadi umat generasi yang suka memberi, bukan orang yang suka meminta. Itu saya katakan tadi, kalau orang Islam dari awal-awal telah memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-Nabi yang seperti ini, sakit tidak ada orang Islam yang memilih profesi meminta-minta. Atau paling tidak, jika ada orang Islam meminta untuk keperluan hidupnya karena malas, pasti merasa berdosa. Bukan hanya merasa malu, merasa berdosa. Kan memang berdosa. Mana hadis dalil tadi? Kafa bil mari ithman ayudai'a man yakun. Cukup besar dosa seseorang yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap orang yang di bawah jagaannya. Dosa besar itu. Itu Rasulullah. Pada zaman Umar lagi lah, jamaah sekalian. Umar lagi keras. Ketika ada orang yang lepas solat Jum'ah, ada sahabat-sahabat yang masih duduk dalam masjid. Duduk di masjid, tak tahulah sama ada sambung wirid atau apa. Yang lain sudah keluar, sudah balik. Sudah sambung pekerjaan dia. Yang ada kebun, pergi kebun tamarnya. Yang ada penjaga-penjaganya. Begitulah masing-masing cari rezeki. Tapi orang ini masih duduk di masjid sekumpulan. Lalu Umar datang kepada mereka. Umar tanya, siapa kamu ini? Hai Umar, kami ini orang yang bertawakal kepada Allah. Tawakal katanya. Maknanya keperluan hidup kami ini terserah kepada Allah. Kalau Allah gerakkan orang memberi kami bantuan, ya kami terima. Kalau tidak, ya itu pada Allah. Umar kata, lastum al-mutawakkilin, bal antum mutawakkilun. Kamu bukan orang yang tawakal, tapi kamu orang yang tawakal. Banyak panjang. Kamu bukan orang yang tawakul, tapi kamu orang tawakul. Tawakul itu tawakal yang sebenarnya. Tawakul itu orang yang pura-pura tawakal. Wawunya panjang. Lalu Umar berkata, ai anahum laisu takili Allah yang tahu. Mereka ini bukan orang yang bertawakal kepada Allah. Bayak takiduna ala wari wa yataqalluna asbabil bil asbab. Mereka ini bersandar kepada sahabat yang lain. Kalau sahabat timbul rasa simpati, bagilah dia makan. Kalau tidak, tidak. Tawakal apa namanya? Tunggu simpati orang. Orang yang untuk memenuhi keperluan hidupnya tunggu pemberian orang, itu bukan tawakal. Orang tawakal yang ini waladhi yas'a wa ya'khudul asbab, cuma tawakal Allah. Orang yang bekerja rajin, berusaha rajin, ikhtiar rajin, lalu serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar menegur mereka. Ya. Umar menegur mereka. La yaqudanna ahadukum an talabir rizqi wa yaqulu Allahumma rzuqni. Jangan sekali-kali seseorang kamu, wahai orang Islam, duduk temenung, berserah diri, tidak melakukan apa-apa usaha untuk mendapatkan habuan rezekinya. Sebenarnya hanya memperbanyak berdoa, Allahumma ya Allah, berilah kami rezeki ya Allah, rezeki yang murah, rezeki ya Allah, ya Allah. Faqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Sedangkan kamu tahu langit itu tidak menurunkan hujan emas atau hujan perak.
Orang ini dihambat oleh Umar. Orang pukul dia supaya pergi. Kamu tahu tak Tuhan kamu berfirman, "Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ard." Apabila solat telah selesai ditunaikan, bertebar kamu ke bumi, cari rezeki, bekerja. Tapi kamu malah duduk. Allah suruh lepas solat kamu bertebar cari rezeki, kamu duduk. Umar melihat ini orang tak betul memahami syariat Allah. Ditabat oleh Umar. Pergi. Itu Islam itu sebenarnya agama bekerja. Tapi Islam punya persepsi sendiri tentang kerja. Apa pada saat kerja itu? Kena betul. Karena pandangan Islam tentang bekerja tidak sama dengan pandangan non-Muslim, non-Islam tentang bekerja. Nah, di sini kewajiban kita. Kalau kita melihat pekerjaan, usaha mencari rezeki itu sesuai dengan apa yang Islam suruh, saya kata tadi, Quran kata la'alakum tuflihun. Dunia kita berjaya, mendapatkan apa yang kita inginkan, Allah ridha, di akhirat dapat pahala, masuk surga. Masya Allah. Ketika Nabi memberitahu salah satu daripada ahli surga, ahli surga ini banyak, salah satu ahli surga, sekurang-kurangnya Nabi kata tajirun aminun, peniaga yang jujur. Masya Allah. Orang yang berniaga di dunia dan dia jujur maknanya dalam menguruskan perniagaannya sesuai dengan etika yang Allah tetapkan. Tidak melanggar syarat. Dunia ia dapat, akhirat masuk surga. Bayangkan. Tajirun aminun. Itu ada dalam hadis sahih. Jadi jangan pikir orang masuk surga ini hanya melalui ngajar Quran saja. Tidak. Cara masuk surga bukan hanya melalui bahasa Arab, bukan hanya melalui ngajar Quran. Tak, melalui perniagaan pun boleh masuk surga. Iya. Melalui profesi berniaga boleh masuk surga, melalui profesi apa sih? Syaratnya tadi bekerja hendaklah dianggap sebagai ibadah, karena ibadah menepati ketetapan syarak dan ketetapan agama. Sebab itulah kesimpulannya, kata Umar radhiyallahu anhu, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Kalaulah benar-benar kamu bertawakal kepada Allah. Ini teguran Umar pada sahabat yang masih duduk ada dalam masjid walaupun solat dah habis dah. Kalaulah betul-betul kamu ini bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Pasti Allah akan beri rezeki kamu sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Macam mana tuh? Burung itu tagdu khamasan wa taruhu baqanan. Burung itu pagi-pagi keluar daripada sarangnya, terbang ke sana kemari, mencari makanannya. Petang hari balik, perutnya kenyang. Itulah tawakal, kata Umar. Kalau kamu tawakal, Allah akan bagi rezeki pada kamu sebagaimana Allah beri rezeki pada burung. Lalu Umar contohkan, burung itu keluar berpagi-pagi dari sarangnya, cari rezeki, petang hari balik, kenyang. Dapat yang dicari. Rumahnya di mana? Rumah burung, sarang burung itu di Pot Kelang. Sarangnya di Pot Kelang. Pagi keluar rombongan, semua perut lapar. Kemakan kepaknya penat itu. Cari rezeki di mana? Dari rezeki non di pegunungan, rakasan tinggi, Genting Highland namanya. Cari sana satu hari kerja situlah patuk itu, situlah podo perut bukan kenyang. Kadang-kadang burung itu, subhanallah, perut sudah kenyang tapi ingat anak-anaknya di rumah yang masih kecil, belum mampu mencari rezeki sendiri. Ada makanan yang dibawa oleh burung dan dipatuk dengan paruhnya, tapi tidak ditelan, tapi dipegang dengan paruhnya. Ini seekor ulat, seekor serangga, atau apa, terbang daripada Genting Highland ke Port Kelang balik. Kenapa tak dimakan saja? Ingat anaknya.
Ini tanggung jawab aku nih, kata burung. Bagi anaknya. Sebab anaknya belum mampu bekerja. Contoh umpama ini luar biasa. Jangan orang yang mengaku mukmin, apa mengaku mukmin, kalah sikapnya dengan burung yang Allah tidak beri apa namanya akal pikiran. Dia hidup dengan fitrah. Kalau burung pun tahu macam mana mendapatkan rezeki yang Allah tetapkan, kalau burung pun tahu akan kewajibannya tahu ya kepada anak-anaknya, takkan manusia, apalagi orang mukmin muslim, tidak tahu sama sekali kewajiban padanya dan keluarganya. Itu aib sekali, kata Umar. Itulah tawakul. So itu saya katakan tadi awal tadi, kalaulah orang Islam dari awal-awal lagi memahami ayat-ayat Al-Quran, sebagai ayat yang kita telah sampaikan tadi, dan hadis-hadis Nabi tentang pekerjaan, bahkan sejarah perintah bekerja menjadi rezeki ini telah dipahami betul. Saya yakin tidak ada orang Islam yang tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya. Ingat ya, keperluan bukan kemauan ya. Kalau hidup untuk memenuhi kemauan memang tak akan cukup. Jika orang bekerja untuk memenuhi kemauannya itu tidak cukup. Nabi dah beritahu dah, jika anak Adam ni punya satu lumbung emas, tak puas, pasti akan cari lumbung emas yang kedua, dah dua, tiga. Dan tidak ada sesuatu yang boleh memuaskan perut anak Adam kecuali tanah masuk mulutnya. Bila tanah sudah masuk mulut, itu baru puas, mana matilah. Itu karena hidup nak memenuhi seleranya, kemauannya. Tapi kalau hidup tujuan untuk bekerja untuk memenuhi keperluannya, pasti cukup. Tidak ada yang orang yang tak cukup. Syaratnya paham hadis ini. Yang keduanya paling tidak, kalau dah paham, bila ia malas, sehingga gagal memenuhi keperluan hidupnya dan hidup keluarganya, wah, pasti ia merasa berdosa besar. Sedang sholat pun ia merasa berdosa. Sedang sholat, Allah, aku dosa besar karena aku sepatutnya memenuhi korban. Ya, tapi karena ayat ini tidak difahami dengan betul, dia ingat tak berdosa karena sudah rajin sholat. Aku dah rajin sholat, padahal lagi doa, tak apalah urusan rumah tangga aku, bab makan minum, pandai-pandai lah. Allah yang cipta, Allah bagi rezeki lah. Mereka itu ciptaan Allah, pasti Allah sudah jamin rezekinya. Buat apa? Aku kena susah-susah payah. Ulat dalam batu pun Allah bagi rezeki, katanya. Iyalah, ulat dalam batu Allah bagi rezeki. Masalah itu ulat. Kita bukan ulat. Kita manusia. Inilah sebenarnya salah satu faktor yang menurut pengamatan saya, berdasarkan apa yang saya pelajari dahulu, satu dan faktor ya, yang menyebabkan orang Islam relatif mundur dalam banyak hal dan dalam banyak bidang kehidupan. Dan kemudian orang Islam itu sebenarnya satu keaiban, bukan satu kebanggaan. Walaupun tak dinafikan ada orang Islam yang telah berkecukupan, iya. Tapi kan masih banyak orang-orang Islam yang hidupnya. Apakah mereka ini sebenarnya apa ini? Ini yang saya tadi. Pertama sekali, satu di antara sebabnya, satu di antaranya lah, itu tadi. Ayat-ayat Quran yang menggalakkan ia bekerja mencari rezeki. Hadis-hadis Nabi yang menggalakkan ia berusaha mencari rezeki. Tidak dipahami dengan baik. Itu satu di antaranya lah. Adapun jika orang itu ada peluang bekerja, ada kemauan untuk bekerja, tapi tak ada kemampuan untuk bekerja, itu tak apa. Peluang pekerjaan ada, peluang mencari rezeki ada, keinginan untuk mencari rezeki ada, tapi tak ada kemampuan. Ya, mungkin OKU kata orang. Faktor usia itu tak apa. Saat itu memang dia berhak untuk menerima, boleh untuk mengharapkan bantuan. Tapi kadang yang berlaku ini, orang ini ada peluang untuk mencari rezeki. Banyak peluang untuk pekerjaan, banyak.
Ya. Kemampuan untuk bekerja masih ada, sihat maaf ya. Malangnya tidak punya kemauan untuk bekerja. Itu baru dosa. Peluang ada, kemampuan ada, tapi kemauan bekerja tak ada. Ini yang dicela oleh Islam. Dan kalau itu yang faktor itu yang menjadi punca, ya malang sekali. Jadi orang Islam seperti itu malang sekali. Sehingga bila sebut miskin, biasanya orang Islam miskin seakan-akan kemiskinan itu identik dengan Islam. Wah, itu bahaya sekali ya. Islam itu anti kemiskinan ya mas kalian. Iya, Islam itu agama anti kemiskinan. Ali bin Abi Thalib, pernah berkata, "Lau kana al-faqru majudan makhluqan." Kalaulah kefakiran itu berupa makhluk yang nampak. Katalah kefakiran itu suatu benda, makhluk yang boleh dilihat. Niscaya akulah orang pertama yang akan membunuhnya. Apa maksudnya? Maksudnya Ali ini sangat benci kepada kefakiran. Saya itu kalau kefakiran ini boleh nampak seperti makhluk berupa apa, pasti aku akan membunuhnya. Dia sangat benci. Islam memang membenci kefakiran. Maksudnya kefakiran karena kemalasan orang bekerja ya. Bukan kefakiran karena itu tadi. Kalau fakir tak mampu karena tak ada keupayaan mencari rezeki. Walaupun peluang ada, keinginan ada, itu tak jadi masalah. Itu yang Quran kata berhak mendapatkan wajib disantuni itu tak ada masalah, bukan tercela. Kefakiran yang itu bukan tercela. Bukan aib dalam agama Islam. Yang aib itu tadi, tak mampu menyara kehidupannya karena malasnya. Peluang macam-macam. Hanya tak nak. Tak apalah, sekurang-kurangnya lepas aku makan. Anak dan ini keluarga pandai-pandailah. Allah. Atau maunya pekerjaan yang yang senang, gaji besar, tapi kemampuan tak ada. Ya itu bermimpi di siang hari lah namanya. Dalam Islam tidak ada kerja halus dan tidak ada kerja kasar. Tak ada. Dan Islam tidak mengenal pekerjaan halus dan pekerjaan kasar. Islam hanya mengenal pekerjaan halal dan pekerjaan haram. Itu saja. Pekerjaan mudah dan halus senang pun kalau haram, Islam tolak. Pekerjaan yang kasar, yang berat, tapi halal, Islam terima. Contoh tadi. Pergi tanah lapang, belahkan kayu, dipikul, itu kasar. Jadi Islam tidak mengenal ini kerja halus, ini kerja kasar, ini kerja mudah, ini kerja tak ada. Yang ada, ini kerja halal, ini kerja haram. Itu saja prinsipnya. Dan itu ketetapan, itu namanya zikrullah, peringatan Allah yang Allah tetapkan. Sehingga setiap orang mukmin wajib mengambil kira setiap pekerjaan yang dilakukan, setiap usaha mencari rezeki yang nak dilakukan, ini halal ke haram? Oh halal, silakan. Walaupun mungkin berat. Walaupun kata anak muda, pekerjaan yang tak glamour. Pekerjaan yang tak glamour. Pekerjaan ini, rencana di sini halal, haram. Haram. Oh, kalau haram, saya tinggal. Walaupun ramai orang yang menginginkannya. Pekerjaan yang dipuji-pujinya. Yang boleh menaikkan image seseorang. Tapi haram. Jangan. Itulah sepatutnya. Dalam etika mencari rezeki itu kena ada prinsip seperti itu. Jadi bukan janji dapat. Bukan. Sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan capai cita-citanya. Itu dilarang oleh Islam. Halal haram itu sebagai peringatan Allah yang adalah menjadi garis panduan. Jamaah sekalian, beberapa ayat dan hadis yang sama tadi, seperti yang saya katakan, itu adalah mukadimah ya, daripada tajuk yang kita nak bicarakan. Ini yang tajuknya, sudah ada, saya kira ada notanya, etika dalam mencari rezeki. Itu kita akan jelaskan secara terperinci, mudah-mudahan dapat diikutinya. Dan situ ada 5 poin terpenting yang perlu diambil kira oleh kita
dalam usaha kita mencari rezeki yang Allah telah tetapkan bagi kita. Kita tidak tahu rezeki yang Allah telah berikan bagi kita ni letaknya di mana. Bila Allah nak beritahu kepada kita di mana, Allah tak tahu. Yang Allah suruh, carilah dengan cara yang aku telah tahu. Itu saja. Mau kasar, mau halus, mau senang, mau mudah, tak kira. Yang penting halal. Yang penting halal. Dan untuk mengingatkan apa? Agar kamu menjadi hambaku yang banyak memberi, bukan hambamu yang hanya pandai meminta-minta. Dan itu syariat Islam. Islam sebenarnya amat kecewa, sedih, punya pemeluk-pemeluk, pengikut-pengikut agamanya yang ramai menjadi peminta-peminta, walhal mereka tidak layak meminta. Islam tentu sangat bangga punya pemeluk-pemeluknya yang ramai menjadi pemberi-pemberi. Itu sebenarnya rasul Muslim yang perlu dipahami oleh setiap kita. Jadi mukadimah saya cukupkan di situ saja. Mudah-mudahan memberikan bahan untuk bagi kita untuk memahami lebih mudah nanti kajian kita, tafsir maudhu kita tentang etika mencari rezeki atau etika bekerja. Ada 5 poin seperti mana yang saya kutip daripada Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Ada ulama besar namanya Abu Lais. Dia orang Samarkand. Sebab itu nama dia As-Samarqandi. Ya, Samarqandi. Dia seorang ulama, seorang yang alim, seorang yang abid buat ibadah, yang banyak sekali ucapan-ucapan beliau menjadi garis panduan dalam untuk kita menjalani hidup. Tentulah pendapat beliau ini berdasarkan apa kata Allah dan apa kata Rasulullah. Ya mas sekalian, jadi sebelum mukadimah saya coba ceritakan itu saja. Mungkin dalam mukadimah itu ada yang jamaah ingin perbincangkan. Saya persilakan jamaah sekalian untuk menanyakan. Baik, saya persilakan. Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf saya kurang faham bila Ustaz kata tugas pertama Nabi Adam ialah mencari rezeki bila Nabi Adam masih di syurga. Mungkin ini saya tangkap salah Ustaz. Bukankah semuanya di syurga sudah tersedia, tak payah bekerja? Adakah Allah mengajak alam syurga sebagai kemudahan Nabi Adam bila turun ke dunia untuk mengenal ciptaannya? Allah lebih tahu apa yang akan berlaku pada Nabi Adam. So Allah is his first teacher untuk mendapat ilmu nanti duduk di dunia. Jadi soalannya Ustaz, adakah satu kemudahan juga mencari rezeki ialah dengan mendapatkan ilmu? Pertama sekali yang saya maksudkan berdasarkan surah Toha itu, bukanlah Allah mewajibkan Adam untuk bekerja bagi memenuhi keperluan hidupnya ketika ia masih di surga. Bukan itu. Sebaliknya, kerana segala keperluan yang Adam perlukan untuk hidup selesa, itu semuanya telah disediakan oleh Allah di surga tanpa Adam mencarinya. Percuma. Yang dimasukkan surah Toha itu Allah beritahu kepada Adam, jangan sekali-kali iblis berjaya menipunya sehingga berjaya mengeluarkan Adam dari surga. Sebab kalau nanti iblis berjaya memperdayakan Adam, Adam termakan dengan bujuk rayu iblis sehingga Adam tak layak lagi di surga. Bila dah tak layak, mana pindah ke bumi lah. Di sinilah Allah beritahu kepada Adam, tanggungjawab yang mesti Adam lakukan,
tanggung jawab yang ada mesti kerjakan, dan itu sangat berat, meletihkan Adam, yakni berusaha bersungguh-sungguh untuk memenuhi segala keperluan hidupnya. Dan segala keperluan hidup yang paling basic, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Allah tidak lagi sediakan, Allah berikan secara percuma. Allah sediakan, betul. Tetapi Allah wajibkan Adam untuk berusaha mencarinya. Dan itu pasti meletihkan, memenatkan, menyusahkan. Berbeza dengan ketika Adam masih di surga. Saya itu tadi katakan, tanggung jawab pertama yang Allah beritahukan kepada Adam, yang Adam mesti lakukan, bila nanti sudah tidak di surga, karena Adam terayu oleh bujukan iblis, yakni bekerja untuk memenuhi keperluan hidupnya. Benar, rezeki itu Allah dah sediakan. Tapi Allah tidak berikan secara percuma. Adam kena mencarinya bersusah payah. Berbeza dengan rezeki yang Adam perlukan di surga. Allah sediakan dan Allah berikan percuma tanpa Adam perlu mencarinya. Itu bezanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun rezeki yang Allah telah sediakan bagi Adam di bumi ini telah disediakan, dan Allah wajibkan, mestikan Adam berusaha mencari supaya Allah telah memberikan persyaratan sarana dan prasarananya. Bagaimana cara untuk mendapatkan habarsi Allah itu Allah telah tunjukkan. Ya, petunjuk inilah dalam bahasa agama, petunjuklah, ilmulah. Dan Adam ini jangan dipercayai manusia yang pertama memperkenalkan pertanian dan peternakan. Ingat ya, aktiviti ekonomi tertua dalam sejarah manusia menurut para pakar sejarah dan tafsir, yakni yang menjana ekonomi dunia yang pertama sekali itu aktiviti pertanian dan peternakan. Maknanya meliharalah, ya, berkhidmat kepada bumi, tanam itu. Sebab sebelumnya, Masya Allah, rupa-rupanya mereka ini hidup lebih kepada ya apa adanya. Ada buah dimakan walaupun mereka tak menanamnya. Adamlah yang memperkenalkan, Adam dengan anaknya memperkenalkan pertanian. Kita jangan ingin makan buah, menunggu buah liar itu berbuah. Jangan. Lambat. Anda ingin makan apa, buah durian. Tunggulah durian di hutan itu nanti. Buah sini kita. Adam bahasa mudah mengajarkan. Kalau kita ingin mendapatkan buah durian lebih cepat dan banyak, usahakanlah. Coba kamu tanam secara teratur. Ingin gandum, tanam teratur. Ingin sayur, Adamlah manusia pertama dan keluarga yang diajar oleh Allah untuk menjana ekonomi kehidupan melalui pertanian dan peternakan. Menternaklah. Menternak kambing, menternak yang hewan pada waktu itu, dari kecil, dipelihara, besar, beranak, dan dan Masya Allah, sehingga hari ini rupa-rupanya jemaah sekalian, roda ekonomi di dunia manapun masih tetap sedih. Walaupun negara paling maju, negara industri listrik yang paling maju sekalipun, pasti masih bergantung kepada pertanian dan peternakan. Anda bayangkan kalau di dunia ini tidak ada petani, tidak ada peternak, apa manusia boleh makan kereta? Apakah manusia boleh makan laptop? Secanggih manapun negara dalam teknologinya, pasti perlukan makanan, perlu minuman, perlu daging, perlu susu. Jadi patutlah Allah memperkenalkan roda perekonomian yang paling tua dalam sejarah, dan insya Allah yang kekal hingga kiamat melalui pertanian. Dan yang lain, ya apa itu, udahlah kemudian perdagangan, pekilangan,
perkhidmatan itu datang kemudian. Tapi coba mana negara yang paling maju sekalipun yang tidak bergantung kepada pertanian, makanan-makanan dan ini. Tak ada. Karena makanan itu keperluan asas kan. Orang boleh buat kilang kapal terbang yang tiap minggu boleh jual kapal terbang, biji sebiji berbilion untungnya. Tapi kalau makanan tak ada, mana lebih penting? Perut lapar kalau tak makan mati dengan punya kapal terbang. Pasti perlu makanan. Jadi kesimpulannya bahwa bekerja mencari rezeki Allah Ta'ala itu sesuatu tanggung jawab yang sangat besar. Sehingga kan Allah berikan tanggung jawab ini yang pertama sekali diberitahukan kepada Adam bila Adam tidak lagi di surga, dan masa tempat Allah beritahukan ini ketika Adam masih di surga. Bukan ketika di bumi, ketika masih di surga. Sebab itu seakan-akan begini, Adam, ingat kalau kamu sudah tidak di surga, nanti kamu susah. Sebab itu kamu hati-hati, jangan terlalu percaya pada iblis. Iblis itu berniat untuk mengeluarkan kamu dari surga. Jangan kamu termakan bujukannya. Jadi di situ, tapi akhirnya tengok, ya Allah sendiri yang telah menetapkannya. Adam ya termakan rayuan iblis kan. Dan karena itu tak layak lagi surga. Kan ya terpaksa hidup jadi di macam kita sekarang. Nak makan buah kena tanam atau itu kena ada. Ya susah. Tidak, di surga hanya duduk termenung. Duduk termenung, tak ada kerjaan apa-apa, tak wajib pun. Itu maksud. Walau bagaimanapun, Allah jugalah yang mengajar Adam macam mana mengembangkan ekonomi melalui pertanian. Cara menanam macam mana, perlu air itu bila, tanah sebelum ditanam itu macam mana. Itu kan ilmu. Dan itu semua ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Adam, langsunglah yang mengajar langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh cikgu. So ilmu itu memang sangat penting dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun ilmu itu penting. Khasnya dalam usaha kita memajukan bumi, tempat tinggal kita untuk menjalankan tugas kekhilafahan, ilmu itu sangat-sangat mustahab. Ilmu apa saja. Ilmu perniagaan untuk apa? Mestilah. Bahkan nak naik motor pun kena ada ilmu. Kan nggak ada lesen. Itu ada ilmu. Itu maksudnya. Ya, terima kasih Ustaz. Baru saya faham. Ya, Alhamdulillah. jazakallah. Ya. Okey, ya itu saja. Mudah-mudahan jemaat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita dengan bacaan tasbih dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.